Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Ramadatul Rahma dari PAI 2C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang etika politik berdasarkan Pancasila. Yang pertama adalah pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti kesediaan jiwa akan kesusilaan atau secara bebas dapat diartikan kumpulan dari peraturan-peraturan kesusilaan. Secara istilah, etika mempunyai 3 arti. Yang pertama adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Yang kedua, etika berarti kumpulan asas atau nilai-nilai yang berupa kode etik. Misalnya kode etik kedokteran, kode etik penelitian, dan lain-lain. Dan yang ketiga, etika berarti ilmu tentang baik dan buruk. Yang kedua adalah politik. Politik secara etismologis berasal dari bahasa Yunani yaitu politeria, yang akar katanya adalah politis, yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara, dan teia berarti urusan. Sedangkan politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara pelaksanaannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan umum atau publik politis yang menyangkut pengaturan, pembagian atau lokasi. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan kekuasaan, kebijakan atau polisi, dan distribusi atau alokasi sumber daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nenis Prastiawati dari PAI 2C akan menjelaskan sedikit tentang nilai-nilai Pancasila yang dijadikan sebagai acuan sumber etika berpolitik di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dalam etika berpolitik itu semua terkandung dalam 5 sila Pancasila. Sila pertama yakni ketuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Berdasarkan sila pertama, negara Indonesia bukanlah negara teokrasi yang mendasarkan kekuasaan negara pada legitimasi religius. Kekuasaan kepala negara tidak bersifat mutlak berdasarkan legitimasi religius, melainkan berdasarkan legitimasi hukum dan demokrasi. Kemudian sila yang kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua juga merupakan sumber nilai-nilai moralitas dalam kehidupan negara. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia di dunia hidup secara bersama dalam suatu wilayah tertentu dengan suatu cita-cita serta prinsip hidup demi kesejahteraan bersama. Manusia merupakan dasar kehidupan dan penyelenggaraan. Oleh karena itu, asas-asas kemanusiaan bersifat mutlak dalam kehidupan negara dan hukum. Kemudian sila yang ketiga yakni persatuan Indonesia. Persatuan berarti utuh dan tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Oleh karenanya, diperlukan semangat persatuan sehingga tidak muncul jurang pemisah antara satu golongan dengan golongan lain. Kemudian sila yang keempat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Negara berasal dari rakyat, dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat merupakan asal muasal kekuasaan negara. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijaksanaan, kekuasaan, dan kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok negara. Kemudian yang terakhir yakni sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam penyelenggaraan negara harus berdasarkan legitimasi hukum, yaitu prinsip legalitas. Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, keadilan dalam hidup bersama atau keadilan sosial merupakan tujuan dalam kehidupan bernegara. Dalam penyelenggaraan negara, serta kebijakan, kekuasaan, kewenangan, serta pembagian, serta senantiasa harus berdasarkan hukum yang berlaku. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip dasar etika politik Pancasila. 1. Pluralisme. Pluralisme adalah kesediaan untuk menerima pluralitas. Artinya, untuk hidup dan
untuk hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa atau normal bersama warga masyarakat yang berbeda dengan pandangan hidup, agama, budaya, adat. Pluralisme mengimplikasikan pengakuan terhadap kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan mencari informasi. Toleransi pluralisme memerlukan kematangan kepribadian seseorang dan sekelompok orang. 2. Hak asasi manusia. Jaminan hak asasi manusia merupakan bukti pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak asasi manusia baik secara mutlak maupun kontekstual berada dalam pengertian a. Mutlak karena manusia memilikinya bukan karena pemberian negara dan masyarakat, melainkan karena berasal dari Sang Pencipta. B. Kontekstual karena baru mempunyai fungsi dan arena itu mulai disadari di ambang modernitas di mana manusia tidak lagi dilindungi oleh adat atau tradisi dan sebaliknya diancam oleh negara modern. 3. Solidaritas bangsa. Solidaritas bermakna manusia tidak hanya hidup demi diri sendiri, melainkan juga demi orang lain, bahwa kita bersatu senasib seperjuangan. Manusia itu menjadi seimbang apabila semua lingkaran kesosialan itu dihayati dalam kaitan dan keterbatasan masing-masing. 4. Demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin dan kemana mereka mau dipimpin. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat dan prinsip keterwakilan. Jadi demokrasi memerlukan sebuah sistem penerjemah kehendak masyarakat ke dalam tindakan politik. 5. Keadilan sosial. Keadilan merupakan norma paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Moralitas masyarakat mulai dengan penolakan terhadap ketidakadilan. Keadilan sosial mencegah masyarakat pecah dalam dua golongan, yaitu golongan atas yang cenderung individualis dan menguasai sebagian besar roda perekonomian, dan golongan ke bawah yang harus berjuang walau hanya sekedar bertahan hidup. Artinya, ketidakadilan tidak pertama-tama terletak dalam sikap kurang adil orang-orang tertentu, misalnya para pemimpin, melainkan dalam struktur politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologis.